Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan sehingga hari ini Sabtu 4 Juni 2022 saya Pendeta Dewi Riana STH akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur atas kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, atas kesempatan yang boleh Tuhan nyatakan, atas keberadaan kami masing-masing. Hari-hari boleh kami lalui sampai saat ini Tuhan, di mana kami bersama-sama boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu kembali. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menyertai dan memberkati baik bagi kami yang mendengarkan maupun yang boleh menyampaikan. Pakailah hamba-Mu saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita buka bersama Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayatnya yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukapan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Berbahagialah bagi kita bersama yang boleh membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan kita saat ini, kita bisa bersama-sama merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, jika Tuhan berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Dan dalam bacaan kali ini, itu menegaskan bahwa Lukas mulai dengan suatu penyelidikannya, dan di sana ia dinyatakan tentang karya keselamatan umat manusia dengan mengutus Tuhan sendiri ke dalam dunia. Namun, sebelum itu terjadi, harus ada yang mempersiapkan jalan terlebih dahulu untuk Tuhan. Lalu, siapa yang dipilih oleh Allah saat itu? Yang dipilih oleh Allah ialah Zakaria dan Elisabet yang merupakan seorang imam dan dikatakan mandul.
tetapi mereka tetap hidup taat di hadapan Allah. Itu dapat kita lihat dalam ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Sehingga dengan kuasa Allah yang sungguh luar biasa, pasangan itu boleh memiliki anak di usia mereka yang sudah tua. Itu juga terbukti dalam ayatnya yang ke-13, dan mereka memberikan namanya itu ialah Yohanes. Kemudian, anak yang dilahirkan ini akan menjadi besar di hadapan Allah, dan ia juga akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dengan keberadaannya, maka akan ada banyak orang yang boleh kembali dan boleh menyatakan kasih karunia Tuhan. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan ini, kita bersama-sama boleh belajar. Yang pertama diingatkan kepada kita, mari kita belajar dari Zakaria. Apapun yang terjadi dalam suatu kehidupan yang ia jalani, ia tetap berpegang teguh pada kebenaran Allah. Dalam artian, mari kita memenuhi diri kita dengan kebenaran Allah. Karena Allah akan bekerja dalam hidup kita dengan sesuatu yang sungguh luar biasa, yang tidak mampu kita manusia selami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diajarkan bagi kita bersama ialah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita hanya perlu untuk bersabar, semakin menguatkan iman kita, dan terus berdoa kepada Tuhan. Seperti Zakaria dan Elisabet, di usia yang sudah tua dan dikatakan mandul, mereka boleh dipercayakan Tuhan untuk memiliki anak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terus bersungguh-sungguh dalam setiap hal dalam hidup ini. Kita harus memiliki rasa sabar, kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita boleh mengimani semuanya. Tuhan senantiasa menuntun dan juga memberkati kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, atas hari-hari yang boleh Tuhan nyatakan dalam keberadaan kami masing-masing. Hingga pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami, bahwa ketika Tuhan boleh menyatakan kasih karunia yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, maka sesuatu yang mungkin saja mustahil bagi kami, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kami mohon kiranya dengan firman ini kami boleh melangkah di tengah-tengah dunia ini semakin memantapkan iman dan keyakinan kami kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa secara mengkhusus kepada jemaat di Hingan Tokung. Tuhan memberkati jemaat yang ada di tempat ini. Memberkati setiap pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, baik pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan siapapun yang boleh ambil bagian dalam pelayanan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang ada di tempat ini, dalam setiap kehidupan keluarga masing-masing, rumah tangga, masa-masa yang saat ini mereka lalui. Biarlah Tuhan memberkati semuanya. Usaha, pekerjaan, kesehatan, kekuatan, kami hanya bertaruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau melengkapi jemaat yang ada di Hingan Tokung ini. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk pemimpin kami dari tingkat pusat sampai kami di Kabupaten Murung Raya ini.
Tuhan memberkati bupati dan seluruh jajarannya yang boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya kami sebagai masyarakat yang ada di lingkup Murung Raya ini merasakan damai dan sejahtera itu. Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau memberkati resort kami GKI Puruk Jahu saat ini. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, boleh beriringan, boleh bersatu hati untuk semakin memajukan nama Tuhan. Dan dengan demikian, kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan senantiasa dilantunkan oleh kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga menyadari akan keberadaan kami masing-masing jika kami masih ada dalam situasi yang belum usai sampai saat ini Tuhan, dalam tahap per tahap dalam hidup kami untuk melewati COVID-19. Kami mohon Tuhan Engkau menjaga dan memelihara kami, sehingga kami semua boleh dalam keadaan sehat dan kuat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami juga serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, dan apapun yang boleh kami tekuni dalam hidup ini, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak datang dari Tuhan. Ada banyak doa harapan kami bersama yang saat ini belum sempat kami ucapkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati dan pemikiran kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami saat ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Inilah seru doa kami bersama saat ini yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.